Kemudian kaidah ketujuh. Kaidah ketujuh berbunyi, setiap huruf yang mati ditulis dengan menambahkan sukun di atas huruf tersebut, baik di tengah maupun di akhir lafaz. Akan tetapi jika sudah maklum, maka tidak perlu disukun, cukup dikosongkan saja. Jadi setiap huruf yang mati ini ditulis dengan menambah sukun di atas. Tapi jika lafaz-lafaz tersebut kok sudah sering terdengar, maka ya nggak perlu. Contohnya, bunda. Seperti ini ya. Lafaznya bunda. Huruf B diwakili oleh huruf ba, huruf U diwakili oleh huruf wawu, ya kan? Kemudian huruf N diwakili oleh huruf nun. Nah, ini kan N-nya mati, ya kan? N-nya mati. Maka ini harusnya dikasih harokat dikasih sukun di atas huruf nun. Kemudian huruf D diwakili oleh huruf dal dan huruf A diwakili oleh huruf alif. Nah, seperti ini bahasanya. Bunda. Tapi kalau sudah sering terdengar, nggak asing lagi, maka nggak perlu, cukup dikosongkan. Jadi boleh menambahkan sukun atau boleh dikosongkan. Tapi kalau sudah maklum, sudah terbiasa, maka dikosongkan. Tapi kalau masih sulit membaca pikun, dikasih sukun sebagai penanda. Contohnya lagi, kanda. Kanda. Tulisan pikunnya, huruf K diwakili oleh huruf kaf, huruf A diwakili oleh alif, huruf N diwakili oleh huruf nun. Nah, ini kan huruf N-nya kan huruf mati kan. Maka setelah di atas nun dikasih harakat, dikasih sukun. Kemudian huruf D diwakili oleh huruf dal dan huruf A diwakili oleh huruf alif. Nah, atau bisa dikosongkan juga tidak apa-apa. Ya. Kalau sudah maklum, sudah terbiasa, cukup dikosongkan. Tapi kalau untuk pengingat, boleh dikasih sukun seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya, kanda dinda. Maka dinda contohnya huruf berikutnya seperti ini. Huruf D diwakili oleh huruf dal, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf N diwakili oleh huruf nun, huruf D lagi diwakili oleh huruf dal, dan huruf A diwakili oleh huruf alif. Nah, ini N-nya mati, seharusnya dikasih sukun ya di atas nun ini. Atau juga kalau sudah maklum, sudah terbiasa, cukup dikosongkan. Contoh selanjutnya, panda. Maka tulisan berikutnya seperti ini. Huruf P huruf P ya, diwakili oleh huruf F yang dikasih titik 3 di atas, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf N diwakili oleh huruf nun. Karena ini huruf N-nya mati, maka di atas huruf nun dikasih sukun. Huruf D diwakili oleh huruf dal, huruf A diwakili oleh huruf alif. Kemudian contoh kelima, panca. Maka tulisan berikutnya seperti ini. Huruf P diwakili oleh huruf F yang dikasih titik 3 di atas, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf N diwakili oleh huruf nun, huruf C diwakili oleh huruf jim yang di bawahnya dikasih titik 3, dan huruf A terakhir diwakili oleh huruf alif. Maka dibacanya panca. Ini adalah contoh-contoh huruf yang di tengah kata ya.
Huruf yang mati ini ditandai dengan sukun jika di tengah kata. Nah, sekarang contoh yang di akhir kata. Contoh yang di akhir kata adalah di sini contohnya makan. Makan. Ini kan terakhir huruf N ini kan mati. Maka tulisan berikutnya makan. Nah, huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf K diwakili oleh huruf kaf, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf N terakhir ini mati. Maka di atas dikasih sukun. Atau juga kalau sudah maklum, sudah terbiasa, maka bisa dikosongkan. Kemudian makan, minum. Minum. Maka tulisan backgroundnya minum. Huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf N lagi diwakili oleh huruf nun, huruf U diwakili oleh huruf wawu, dan terakhir huruf M diwakili oleh huruf mim. Nah, karena M-nya huruf mati terakhir, maka dikasih sukun di atas mim, atau juga bisa dihilangkan. Makan, minum, tidur. Tidur seperti ini ya. Maka tulisan backgroundnya tidur. Huruf T diwakili oleh huruf K, huruf I diwakili oleh huruf Ya, huruf D diwakili oleh huruf Dal, huruf U diwakili oleh huruf Wawu, dan terakhir huruf R mati ini diwakili oleh huruf Ro. Dan di atas huruf Ro dikasih sukun untuk menandakan mati. Kemudian contoh selanjutnya macan. Maka tulisan berikutnya macan. Huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf C diwakili oleh huruf jim yang dikasih titik 3 di bawah. Kemudian huruf A diwakili oleh huruf alif, dan terakhir huruf N ini mati di akhir kalimat diwakili oleh huruf nun yang dikasih sukun di atas. Kemudian tutul. Maka tulisan berikutnya tutul. Huruf T diwakili oleh huruf ta, huruf U diwakili oleh huruf wawu, huruf T diwakili oleh huruf ta lagi, huruf U diwakili oleh huruf wawu, dan terakhir huruf L mati di akhir kata diwakili oleh huruf L yang dikasih sukun. Nah, seperti itu.